Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, musim hujan udah tiba nih ya, dan selain membawa udara segar untuk beberapa wilayah yang khususnya biasanya panas ya, musim ini juga bisa menjadi tantangan kesehatan bagi sebagian orang. Salah satunya munculnya alergi dingin nih yang bisa menimbulkan berbagai gejala seperti bisa gatal, bentol, atau bersin terus-menerus, bahkan pilek, dan lain sebagainya. Nah, sore ini di kesempatan kali ini siaran sehat akan membahas topik menarik alergi dingin di musim hujan tentunya bersama dokter yang spesial kita datangkan ya di sore hari ini bersama Dokter Farhan Zubedi. Selamat sore Dokter Farhan. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya dok? Sehari ini sehat? Hari ini alhamdulillah secara general baik walaupun agak pilek dikit ya. Oke, Mungkin alergi juga karena kah dok? Atau pilek apa nih? emang mungkin pilek karena cuaca dingin tapi bukan alergi sih. Oke. Nah, itu nanti Karena kita akan gimana? coba sedikit bahas juga ya, Dok. Perbedaan mungkin ini pilek alergi atau pilek dingin ya, gitu. Dan sebelum itu, saya mau ingetin dulu ke Sobat Sehat ya, yang mau bertanya nanti seputar alergi dingin di musim hujan, silahkan ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah, dokter, di kesempatan kali ini kita akan berbicara soal alergi dingin nih, khususnya di musim penghujan yang udaranya cenderung lebih dingin daripada biasanya gitu. Dan meskipun dingin, kita semua menikmati hal tersebut ya daripada cuaca yang gerah gitu. Tapi ternyata nggak semua orang bisa menikmati itu sepenuhnya gitu. Dan itu karena ada sebagian orang yang mungkin memiliki alergi dingin. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu ya dok, alergi dingin yang dimaksud di sini tuh seperti apa dan mengapa beberapa orang tuh lebih rentan mengalami alergi dingin ini, dokter? Silahkan. Ya, jadi eh, kalau kita berbicara tentang alergi, alergi itu memang ada banyak terjadinya ya. Ada orang yang alergi karena makanan sesuatu atau ada yang alergi bahan-bahan misalnya kayak karet atau metal atau yang lainnya. Ada juga orang yang alergi panas dan juga orang yang alergi dingin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang alergi, kita ngomongin tentang yang namanya urtikaria. Ini sebenarnya adalah reaksi tubuh pada paparan tertentu. Kalau misalnya kayak alergi dingin berarti pada paparan suhu dingin yang bisa melalui udara, air, ataupun permukaan yang dingin gitu ya. Nah, saat kulit atau tubuh terpapar dengan suhu rendah, misalnya kayak orang yang alergi dingin, maka tubuh itu akan melepaskan yang namanya histamin dan juga bahan-bahan kimia lainnya dari sel-sel kulit, gitu. Jadi, tidak semua orang mengalami ini, hanya orang-orang yang memang mengalami bakat alergi yang bisa em, tubuhnya sensitif terhadap paparan tersebut. Nah, biasanya kalau urtikaria itu gejalanya kayak paling sering tuh yang pertama gatal, yang kedua, adanya bentol kemerahan atau bengkak pada kulit. Jadi kalau misalnya ada ngelihat beberapa kasus yang kulitnya tergores sedikit, misalnya karena terkena sesuatu, terus muncul kayak bengkak gitu, atau benjol pada kulit yang mengikuti dari garis ataupun dari yang apa dari pattern ataupun dari apa sih bilangnya kalau bahasa Indonesia? Ya intinya terkena dari apa namanya terkena dari paparan tersebut, dia bisa menimbulkan bengkak ataupun bentol kemerahan pada kulit gitu ya. Ada juga beberapa orang yang bisa mengalami kayak pilek, kayak bersin bersin atau hidung tersumbat dan juga kalau kasusnya berat gitu ya, kasusnya berat itu bahkan beberapa orang bisa mengalami yang namanya pembengkakan yang ekstrim atau kesulitan bernafas kayak gitu. Hmm. Kalau untuk faktor rentan, tadi kan ditanya juga ya, Kak, Ya. kira-kira kenapa beberapa orang bisa lebih rentan mengalaminya? Nah, yang pertama itu karena paling sering sih alergi itu memang karena faktor genetik ya. Jadi ada riwayat keluarga dengan alergi yang serupa, ataupun memang kondisi tubuh yang sensitif banget terhadap paparan ataupun suhu ekstrim. Yang kedua, kalau misalnya orang-orang yang punya kondisi-kondisi kesehatan kayak penyakit autoimun gitu ya, atau infeksi yang kronis. Nah, itu biasanya bisa lebih rentan mengenai alergi. Terus juga lingkungan itu juga berpengaruh, apalagi orang-orang yang mungkin
alergi dengan suhu dingin, suhu panas, ataupun misalnya dengan debu, nah itu lingkungan yang mungkin lingkungannya panas atau lingkungannya dingin, itu juga bisa membuat orang tersebut lebih rentan terkena. Dan yang terakhir tentunya usia dan juga kondisi fisik. Jadi kayak biasanya alergi ini paling sering terkena ke remaja ataupun anak-anak gitu karena sistem imunnya yang masih berkembang. Jadi kurang lebih ini tadi eh, apa namanya? Apa yang disebut dengan alergi dingin dan kenapa beberapa orang bisa lebih rentan mengenainya. Oke. Nah, itu kita udah dapat gambaran lah ya Sobat Sehat mengenai alergi dingin dan siapa aja nih yang lebih rentan terkena alergi dingin ini sendiri. Dan tentunya tadi sudah disebutkan juga tanda gejalanya. Tapi yang membuat saya penasaran dokter, gimana kita bedain bahwasanya oh ini tuh bersin-bersin atau pilek karena alergi. Dan ini itu karena gatal biasa sama karena oh ini alergi gitu. Gimana cara kita membedakan hal tersebut dokter? Eh, Sebenarnya kalau misalnya untuk alergi itu sendiri kan kita membandingkan bagaimana membedakan antara alergi dengan bersin atau Biasa pilek gitu. biasa gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya orang yang pilek biasa mungkin gejalanya cuman pilek gitu ya, cuman kayak ada ingus atau mungkin ada batuk atau bersin. Tapi biasa pada orang-orang yang alergi karena ada pelepasan histamin tadi itu akan buat kulit jadi gatal. Jadi yang buat alergi itu yang biasanya membedakan antara bersin ataupun dengan pilek biasa biasanya di gatalnya. Karena alergi ini biasanya pada sebagian orang, pada kebanyakan orang, hampir semua itu biasanya merasakan gatal dan juga kalau memang ada manifestasi klinisnya ataupun kayak gambaran di kulit, itu biasanya ada bentol ataupun kemerahan. Oke. Berarti khasnya dia ada gatelnya ya dok kalau alergi ini. Bisa Betul. dikatakan kayak gitu ya. Oke, itu sobat sehat untuk nandain bahwasanya bersin sama pileknya sobat sehatnya alergi atau karena yang lainnya gitu. Nah, itu tadi ada gatalnya kalau alergi. Nah, kemudian berbicara soal musim hujan, dok. Rasanya alergi dingin ini lebih sering munculnya untuk sebagian orang tuh ya ketika waktu-waktu seperti ini. Nah, itu kenapa ya, dok, bisa terjadi? Ya, kalau misalnya untuk alergi dingin itu sendiri, kenapa bisa terjadi lebih sering muncul di musim hujan? Ya, udah pasti mungkin secara logikanya adalah karena suhu udara ketika hujan itu akan lebih rendah dibandingkan suhu udara ketika tidak hujan ataupun ketika panas ya. Jadi udara yang lembab ini juga bisa dapat memperkeruh ataupun memperburuk gejala alergi, terutama pada kulit-kulit yang sensitif. Terus juga kalau misalnya karena tubuh itu lebih sering terpapar dengan kondisi ataupun cuaca yang dingin gitu ya. Jadi misalnya keluar dari rumah yang tadinya mungkin hangat udaranya terus keluar dingin ataupun rumahnya malah jadi dingin gitu itu juga bisa memicu alergi dingin dan yang terakhir ya juga apa namanya paparan dari air hujan gitu ya kalau pun misalnya kayak cuacanya dingin beberapa orang itu juga bisa menimbulkan reaksi pada kulitnya jadi memang karena suhu yang rendah tadi kelembapan juga meningkat nah bagi orang yang alergi dingin ini bisa lebih sensitif terhadap kulitnya. Oke, makanya sering muncul ketika musim-musim penghujan seperti ini ya dokter ya. Nah, kadang dokter kita tuh merasa gejala yang dirasakan tuh sangat ringan gitu, sehingga tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan mungkin. Nah, biasanya kalau tidak ada tindakan yang dilakukan atas reaksi alergi tersebut, seberapa serius gejala yang mungkin atau komplikasi yang mungkin akan dirasakan pada orang tersebut, dokter? Kalau misalnya untuk seberapa serius, sebenarnya alergi itu kan eh, tidak selalu mengancam nyawa atau tidak selalu serius ya. Jadi memang pada beberapa orang yang mungkin alerginya ringan, itu ya akan hilang sendiri pada berjalannya waktu. Jadi dia tidak akan menetap secara terus-menerus gitu. Cuman memang ada beberapa orang yang mungkin merasa gejalanya terlalu mengganggu gitu ya. Misalnya kayak badannya jadi bentol-bentol atau merah atau gatalnya udah kayak nggak tahan gitu, pengennya digaruk atau pengennya misalnya gatalnya eh, dibiarin tuh nggak bisa gitu. Nah itu mungkin pada beberapa orang yang seperti itu bisa diberikan obat-obatan yang bisa meredakan gejala. Tapi kalaupun misalnya kayak tadi dibilang gejalanya ringan, bukan berarti dia akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius lagi. Bisa jadi ya memang uh, menyusut gitu sampai akhirnya hilang gitu ya. Walaupun memang alergi ini adalah penyakit-penyakit yang biasanya bertahan lama. Jadi ketika sudah kena, terus mungkin dia sembuh, nanti di kedepannya ketika pemicunya datang bisa terjadi lagi. Makanya kenapa pada orang-orang yang memang udah tahu alerginya kira-kira alergi apa itu menghindari pemicunya. Nah, Hmm. kalau misalnya untuk seberapa serius, biasanya memang ketika kasus alergi ini
apa namanya ketika kasus alergi ini terjadi secara terus-menerus, gejalanya makin bengkak ataupun makin parah, eh, bisa terjadi yang namanya reaksi sistemik ya. Jadi reaksi sistemik ini maksudnya adalah yang tadinya mungkin cuma terjadi di kulit, bisa terjadi alerginya di dalam tubuh gitu, di organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, salah satunya yang paling sering itu namanya angioedema. Jadi mungkin kalau pernah lihat orang-orang yang alergi sampai ada bengkak gitu ya, Hmm. misalnya kayak matanya bengkak atau misalnya kayak bibirnya bengkak gitu ya. Nah, ini namanya angioedema. Jadi adanya pembengkakan pada lapisan kulit yang lebih dalam. Yang lebih parah lagi ada namanya anafilaksis. Jadi orang-orang yang alergi dengan apakah itu mungkin kayak cuaca yang ekstrim ataupun mungkin ada orang-orang yang mungkin sering dengar orang alergi obat sesuatu gitu ya. Nah, mereka memang tidak disarankan atau tidak boleh meminum obat itu karena bisa memicu yang namanya reaksi alergi anafilaksis. Ini adalah reaksi alergi berat yang menyebabkan seseorang kesulitan bernafas dan penurunan tekanan darah dan bisa berakibat fatal kalau misalnya nggak ditangani. Jadi biasa kalau orang terkena alergi dan mulai ada gejala-gejala yang terlihat berbahaya misalnya tiba-tiba kayak kesulitan bernafas atau misalnya tiba-tiba mulutnya berwarna biru atau yang lainnya baiknya sih langsung segera dibawa ke dokter gitu ya untuk diberikan penanganan yang cepat. Oke. Berarti kalau yang di film-film itu ada reaksi alergi yang sampai dia nggak bisa nafas tuh beneran terjadi seperti itu ya, Dok ya? Wah, kalau udah parah kayak gitu nih, sobat sehat semuanya. Makanya harus segera ada penanganan. Nah, tapi kalau udah kayak gitu kan kadang panik ya, dokter ya, sebagai orang awam gitu. Apalagi mungkin yang alergi. Tapi alergi tuh bisa muncul ketika usia dewasa nggak sih, Dok? Atau dia tuh bawaan dari kecil gitu? Itu dulu deh, Dok. Saya penasaran. Alergi bahkan bisa muncul di usia tertentu yang mungkin sebelumnya nggak pernah ada, tapi tiba-tiba di usia tertentu muncul gitu ya. Bahkan ada yang beberapa orang mungkin usia misalnya contoh 40 tahun ke atas, baru tahu baru kena alergi ini itu bisa gitu. Walaupun kebanyakan kasus itu biasanya alerginya adalah bawaan dari kecil. Tapi Hmm. juga ada beberapa orang yang bisa terkena alergi di usia tertentu. Sama kayak misalnya dengan penyakit asma eh, atau adanya penyempitan pada saluran pernafasan itu juga bisa terjadi di usia tertentu. Walaupun lebih jarang kasusnya dibandingkan dengan kasus yang dibawa dari kecil gitu. Seperti itu. Nah, berarti kan untuk orang-orang yang alerginya muncul ketika usia dewasa dan tidak terbiasa dengan itu agak panik ya, Dok ya, apalagi orang awam gitu. Nah, apa nih, Dok, tindakan yang harus dilakukan supaya gejalanya tuh nggak semakin parah dan apa mungkin first aid-nya ya, pertolongan pertamanya gitu yang perlu kita lakukan ketika ada reaksi alergi itu apa? Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang alergi dingin ya berarti ya. Yang pertama ya setiap alergi itu sebenarnya prinsipnya adalah hindari pemicu. Jadi Hmm. kalau kita sudah tahu pemicunya apa, misalnya ada beberapa orang yang ketika makan udang alergi. Nah, itu berarti hindari makan udang gitu kan. Atau misalnya ada yang alergi dingin gitu, berarti ya hindari cuaca-cuaca yang terlalu dingin bagi tubuhnya. Ya contoh beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ya pertama jaga tubuhnya tetap hangat gitu. Jadi mungkin gunakan pakaian yang lebih tebal, yang lebih berlapis, supaya tidak terlalu merasa kedinginan. Yang kedua, ya hindari paparan dengan sesuatu yang dingin, cuaca yang dingin, air dingin gitu ya. Terus jaga juga kelembapan kulit, karena beberapa orang yang alergi itu biasanya kan kulitnya menjadi kering dan akhirnya terjadi urtikaria. Nah, itu gunakan pelembab untuk misalnya mengurangi iritasi pada kulit. Dan perhatikan juga diet dan juga kesehatan umumnya. Jadi kayak pola makan yang seimbang, gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, itu semua akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan itu juga bisa berpengaruh terhadap kurangnya kasus alergi yang terjadi pada dirinya gitu. Kalau misalnya sudah terjadi alergi gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau misalnya gejalanya masih tidak mengancam nyawa gitu ya. Contoh misalnya yang mengancam nyawa itu yang kayak tadi, misalnya kayak kesulitan bernafas, tiba-tiba penurunan tekanan darah itu kan udah masuk ke dalam shock anafilaksis. Nah, itu harus ditangani segera biasanya di IGD gitu. Jadi kayak harus dikasih suntikan dexamethasone ataupun apa namanya? Antihistamin gitu. Tapi kalau misalnya kayak di rumah gejalanya masih sekedar kayak gatel atau misalnya kayak bentol-bentol pada kulit, sebenarnya bisa menggunakan yang namanya antihistamin. Jadi antihistamin ini sebenarnya kalau bagi orang sehat sih tidak ada masalah dikonsumsi gitu ya. Asalkan tahu keadaan dirinya, tidak ada kondisi ataupun penyakit tertentu, tanpa harus konsultasi ke dokter, biasanya boleh beli antihistamin secara bebas di apotek. Em, Sama kompres hangat juga berpengaruh ke area yang misalnya ada bengkak ataupun misalnya ada terjadi bentol-bentol merah.
eh, dan hindari pemicu sih itu untuk yang supaya menghindari gejala semakin lebih parah. Jadi kalau yang tadinya mungkin di tempat dingin udah terjadi adanya alergi berarti pindah ke tempat yang lebih hangat atau ganti bajunya ke yang lebih hangat kayak gitu. Oke. Dan untuk pengobatannya sendiri itu perlu dilakukan di vaskes ya, Dok, berarti ya? Atau bisa Kalau diobat? gejalanya sudah berat, Oh iya. ya. Jadi kalau gejalanya sudah berat, misalnya kayak kesulitan bernafas atau terjadi pembengkakan gitu ya, yang ekstrim, nah itu langsung segera hubungi tempat kesehatan vaskes terdekat ya. Segera datangi vaskes terdekat. Hmm. Tapi kalau masih yang dalam tahap awal, Dok, misal cuman gatal-gatal aja, pilek aja gitu, apa yang perlu kita lakukan, dokter? Ya itu tadi. Jadi eh, Hindari seperti aja ya berarti. yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi kayak boleh menggunakan antihistamin gitu ya Oh, kalau boleh. misalnya Oh, ada oke. meredakan gatal, bentol-bentol, gejala lainnya itu boleh. Asalkan ingat tidak ada kondisi ataupun penyakit tertentu yang terjadi di diri gitu ya. Karena kalau misalnya ada beberapa orang dengan komorbid penyakit-penyakit lain, biasanya harus konsultasi ke dokter dulu karena kita Hmm. tidak mau ada interaksi antara obat ataupun interaksi lainnya yang malah justru bisa memperburuk keadaan pasiennya. Jadi gunakan antihistamin itu kalau misalnya memang terjadi dan kompres hangat tadi dan hindari pemicu. Ini bagi yang alergi dingin ya. Hmm, oke. Berarti untuk antihistamin ini sendiri sebenarnya obat yang bisa kita beli sendiri ya, Dok ya. Misal untuk orang-orang yang tidak memiliki komorbid tadi. Betul. Tapi Hmm. ya ini tidak untuk digunakan dalam jangka panjang sih ya. Jadi Hmm. mungkin untuk dalam jangka jangka pendek misalnya 1 sampai 3 hari gitu. Kalaupun misalnya udah dari 3 hari masih ini gejalanya malah kayak menetap atau memberat ya silakan konsultasikan ke dokter yang biar biar lebih efektif penanganannya. Oke. Tapi kalau konsumsi antihistamin sendiri ini dianjurkannya, dokter tadi kan udah ada sampai berapa hari. Tapi dalam satu hari itu berapa kali gitu kita perlu tanya ke apotekernya ya, Dok? Atau kita Betul. panduannya Ya, gimana? benar-benar. Jadi kalau kayak antihistamin itu ya kalau kita mau bicara lebih spesifik Hmm? secara medis ya itu biasanya dibilang 1 kali sehari selama 10 miligram gitu ya. Jadi cukup, Oke. cukup 1 kali sehari aja. Cukup satu kali sehari ya Sobat Sehat, bukan 3 kali sehari nanti kebanyakan juga ya. Atau mungkin tanyain aja lah ke dokternya biar lebih jelas. Nah dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Langsung saya bacakan ya dokter. Baik. Dari yang pertama, dari Kak Hai.V52 underscore. Tanya dok, masuk musim penghujan muka saya jadi gatal yang sudah kurang lebih tuh 2 minggu gitu. Ini nggak sembuh-sembuh. Kira-kira apakah itu termasuk alergi dok? Sampai muka saya jadi aneh, beda seperti biasanya katanya. Eh, jadi ini udah berlangsung selama 2 minggu dan Mm-mm. ada dibilang mukanya jadi aneh gitu ya. Iya, Nah, nggak dan ini sembuh-sembuh. asumsinya mungkin bisa jadi apakah bengkak gitu ya, atau ada apa namanya ada penyebab lainnya. Kemungkinan bisa jadi disebabkan oleh alergi. Ada gatal-gatal juga. Ini biasanya ada alergi, bisa bisa alergi udara dingin, apa namanya, ataupun mungkin alergi kulit sensitif bisa juga. Eh, Apakah mungkin, tapi harus tahu dulu nih sebenarnya alerginya apa. Jadi walaupun kita mungkin tahu ini adalah alergi, tapi pemicunya kira-kira apa ya? Apakah memang udara dingin, atau mungkin ada debu atau tungau? Karena kan biasanya kalau misalnya kayak udara dingin atau misalnya lagi hujan kan pertumbuhan tungau, debu, jamur, terutama gitu ya, itu kan juga meningkat ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya ada nggak sih hal-hal ini yang disebabkan gitu. Jadi kemungkinan bisa alergi, walaupun nanti kalau misalnya ini biasanya datang ke dokter akan dicek lagi. Kira-kira ada nggak tanda-tanda lain yang menyebabkan yang bisa jadi diagnosis banding bahwa ini sebenarnya bukan alergi, bisa jadi mungkin dermatitis ya. Jadi dermatitis itu kayak ada peradangan pada kulit atau mungkin infeksi pada kulitnya gitu ya. Jadi ini juga bisa terjadi atau mungkin ini adalah eksima gitu dibanding bukan urtikaria. Nah, ini juga nanti biasanya dilihat sama dokter. Tapi kalau misalnya dari yang dibilang sih bisa jadi kemungkinan ini alergi gitu. Tapi lagi-lagi saran aku sih kalau udah 2 minggu terjadi, apalagi kayak mukanya udah jadi aneh misalnya bentuknya, langsung dicek ke dokter aja gitu ya untuk mendapatkan penanganan tepat. Itu untuk Kak Hai.V52 ya, semoga terjawab. Jadi langkah lebih baiknya periksa aja biar tahu akar masalahnya tuh di mana. Tapi ini jadi membuat saya penasaran dokter, apabila sudah ke vaskes nih dok, pemeriksaan apa sih yang akan dilakukan ketika untuk menguji ini tuh benar alergi atau penyebab lain gitu? Biasanya apa dok pemeriksaan yang dilakukan? Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk pemeriksaan alergi secara spesifik sih nggak ada. Kita tuh Hmm. bisa tahu
kecuali apa namanya, kecuali dari hasil lab gitu ya. Tapi kan biasanya akan memakan waktu yang panjang gitu. Pemeriksaan yang biasanya dilakukan adalah untuk melihat mendeteksi alerginya penyebabnya karena apa. Nah, itu bisa biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti karena alergi itu memang tanda-tandanya lumayan spesifik. Jadi dengan pemberian obat yang memang untuk meredakan gejala alergi juga sebenarnya biasanya bisa gitu. Tapi Hmm. ketika nanti dengan obat yang jangka pendek diberikan tidak, alerginya tidak hilang, biasanya itu akan dicari tahu lebih lanjut lagi apa sebenarnya penyebabnya gitu. Oke, oke, oke. Itu mungkin juga kalau sobat saya tadi yang bertanya-tanya tes alergi itu gimana pemeriksaannya tadi sudah terjawab ya. Kemudian berikutnya dari Kak Rena Ardana. Tiap alergi dingin minum cetirizine aman nggak dok katanya? Nah, ini tadi yang dikatakan, jadi acetylcholine ini kan termasuk antihistamin ya. Hmm. Tuh. Sebenarnya untuk apa namanya, bagi orang yang tidak memiliki kondisi penyakit tertentu ataupun komorbid ini tidak ada masalah. Walaupun tidak boleh melebihi dosis perharinya gitu ya. Jadi kalau misalnya sehari 10 miligram aja sebenarnya udah cukup, dan jangan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya 3 atau 4 hari maksimal ini kayaknya nggak ada perbaikan, saran sih langsung segera ke dokter untuk dicek lebih lanjut. Oke, itu untuk Kak Rena Ardana. Semoga terjawab ya pertanyaannya itu. Jadi cetirizine masuk antihistamin aman untuk yang normal, tapi kalau ada komorbid silakan diperiksakan. Berikutnya dari Kak PB Nur Saleh. Alergi apakah selalu ke kulit ya dok katanya? Tadi sudah di-spill sedikit ya, mungkin baru bergabung dokter silakan. Iya, jadi kalau alergi memang manifestasinya ya di kulit ya biasanya gitu. Jadi walaupun mungkin belum nggak ada bentol atau kemerahan tapi gatal, bisa juga dikatakan alergi. Atau misalnya ada bentol atau misalnya ada gatalnya. Tapi jadi memang biasanya tuh alergi-alergi yang terjadi manifestasinya di kulit dan juga di bagian pernafasan. Walaupun kalau misalnya yang terlalu berat bisa jadi kayak pembengkakan pada lapisan kulit atau angioedema tadi, dan juga bisa jadi bahkan ke organ yang lebih dalam kayak ke pernafasan gitu ya. Jadi itu yang kasus-kasus ekstrim. Tapi kalau misalnya untuk alergi yang tidak termasuk kasus ekstrim, manifestasi paling seringnya ya selalu di kulit. Oke, itu untuk Kak PB Nur Saleh. Nah, kemudian dokter ada lagi untuk Kak PB semoga terjawab. Ada lagi dari Kak Nur Fitri underscore HDYT. Dok, bentuk dari alergi dingin itu bisa dalam bentuk bersin-bersin pilek kah dok katanya? Tadi juga sempat dijawab ya. Ini mungkin sekaligus jawab pertanyaan dari ada satu lagi dok dari Kak Shidik Fauzan yang bertanya, apakah betul alergi dingin itu bisa sampai menyebabkan hipoksia dan seizure atau kejang? Soalnya saya pernah menjumpai pasien yang keluhannya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ini jadi tentang ini ya, apa gejala atau reaksi yang ditimbulkan. Bagaimana dok? Oh, gimana yang jadi alergi bisa menyebabkan hipoksia ataupun kejang gitu ya? Iya, dia dari Kak Shidik ini sendiri pernah menemukan pasien yang ada kejangnya gitu dokter katanya. Oke, oke. Jadi yang pertama, kalau misalnya untuk yang alergi dingin itu bisa dalam bentuk bersin-bersin pilek, itu bisa ya. Mhm. Jadi mungkin apa namanya, ada juga nih beberapa tanda pada orang-orang yang misalnya mungkin mengalami yang namanya rinitis. Jadi ataupun misalnya kayak rinitis itu infeksi pada hidung yang biasanya bisa disebabkan karena alergi ataupun virus ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalnya disebabkan karena alergi ini juga bisa dalam bentuk bersin-bersin pilek. Biasanya itu eh, bahkan ada beberapa tanda-tanda spesifik yang terjadi pada orang yang misalnya terjadi alergi dingin ataupun biasanya menyebabkan rinitis, itu kayak hidungnya selalu merah biasanya karena sering diginiin gitu. Karena kan ingusnya meler gitu ya. Jadi selalu diginiin, dan juga biasanya ada kayak crease ataupun lipatan pada bagian bawah mata. Tapi lagi-lagi ini harus ditegakkan diagnosisnya oleh dokter ya. Jadi kita nggak bisa kayak lihat ke kaca, kayak gue ada nih, kayak kok gue ini gitu, nggak bisa. Jadi memang harus dilihat dulu sama dokter, ditanya dan dilihat pemeriksaan fisiknya. Kalau memang misalnya benar, bisa jadi ini terjadi karena alergi kayak gitu. Jadi bisa dalam bentuk bersin-bersin atau pilek itu juga bisa. Nah, yang kedua, kalau misalnya untuk apakah alergi dingin itu bisa menyebabkan hipoksia, Hipoksia dan kejang katanya. yang ya. Mm. Sebenarnya kalau untuk alerginya sendiri itu secara langsung tidak menyebabkan hipoksia atau kejang gitu ya. Tapi beberapa reaksi-reaksi alergi yang lebih parah gitu ya, atau yang severe, itu bisa terjadinya komplikasi yang mengarah kepada kondisi-kondisi ini gitu ya. Contoh misalnya kayak hipoksia ataupun
level oksigen yang rendah gitu. Nah, ini bisa terjadi karena anafilaksis tadi gitu. Anafilaksis tadi adalah satu bentuk reaksi alergi yang mengancam nyawa, dan ketika adanya apa namanya pembengkakan pada airway ataupun pada saluran pernafasan, atau ada bronkokonstriksi ya, jadi kayak mengecilnya karena tadi membengkak, jadi akhirnya salurannya jadi mengecil dan tekanan darah yang rendah. Nah, ini semua bisa terjadi, bisa menyebabkan yang namanya hipoksia. Jadi secara tidak langsung ya. Yang kedua, kalaupun misalnya kejang sendiri sih sebenarnya em, nggak spesifik ya terjadi pada orang-orang yang alergi, kecuali misalnya mungkin orang yang memang sudah hipoksia sekali, atau misalnya orang-orang yang terjadi hipotensi atau tekanan darah yang rendah dikarenakan anafilaksis tadi, atau mungkin alergi yang ada demam tinggi pada anak-anak gitu, itu mungkin bisa menyebabkan kejang. Tapi secara langsung itu biasanya alergi sendiri tidak tidak menyebabkan kejang ya, pasti biasa kejangnya ini karena ada penyebab-penyebab lain. Oke, itu untuk Kak Sidik dan juga Kak Nur Fitri. Semoga terjawab ya. Dokter, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri perbincangan sore kita di sore hari ini ya. Jadi ada dari Kak Rosa, dok, saya gatal bentol berair di berbagai tempat di badan. Itu alergi bukan ya dok? Dan kalau alergi, obatnya apa katanya? Kalau gatal bentol berair itu kemungkinan bukan alergi ya. Hmm. Karena kalau alergi itu biasanya dia bentolnya nggak ada air gitu ya. Jadi dia penebalan kulit. Jadi kulitnya menebal gitu. Nah, itu bentol-bentol yang terjadi pada apa namanya orang-orang yang terjadi pada alergi gitu. Tapi kalau misalnya eh, berair gitu ya, itu biasanya terjadi mungkin bisa jadi yang pertama cacar air gitu. Cacar air itu juga dia tuh biasanya ada bulat-bulat isinya kayak ada cairan dan biasanya gatel. Nah, gitu. Jadi beberapa penyebab lain kemungkinan kalau apa namanya bentol-bentol berair itu biasanya karena cacar air, atau misalnya mungkin karena herpes zoster juga bisa ya. Jadi herpes zoster ini kayak lanjutan ataupun komplikasi dari cacar air yang menetap dalam badan gitu. Kemungkinan besar bukan alergi ya kalau misalnya ada berair. Jadi biasanya kalau alergi itu sendiri dia penebalan kulit, jadi dia memang ada bentol merah tapi biasanya nggak berair. Dan ini biasanya kalau digaruk gitu mungkin bisa menyebabkan infeksi pada bagian kulitnya gitu. Dan kalaupun misalnya nanti ada infeksi-infeksi sekunder kayak karena bakteri, karena jamur, ini yang mungkin nanti bisa menyebabkan adanya bentol berair. Tapi kalau untuk alerginya sendiri biasanya enggak. Oke, itu untuk Kak Rosa ya, semoga terjawab. Jadi kalau alergi beda bentolnya ya, jadi penebalan kulit bukan yang ada airnya. Semoga terjawab untuk sobat sehat nih. Mohon maaf banget, pertanyaannya masih banyak, tapi kita nggak bisa sempet untuk nanyain satu-satu karena waktunya terbatas. Mungkin sebelum kita akhiri, dokter bisa disampaikan pesan sehat untuk sobat sehat semuanya terkait topik kita di sore hari ini. Well, jadi kalau misalnya untuk pesan sehatnya, yang pertama adalah eh, kalau misalnya bagi orang-orang yang ada alergi-alergi dingin, ya memang di musim hujan ini biasanya mungkin bisa bisa jadi pemicu dan jadi bisa lebih rentan terkena. Jadi ya jaga dirinya dengan hindari udara dingin yang terlalu ekstrim, hindari mungkin terkena hujan, jadi badannya jadi dingin dan lembab. Mungkin itu takutnya nanti bisa menjadi alergi. eh dan apa namanya? Tetap stay healthy dalam artian kayak olahraga yang teratur, terus juga makan makanan yang dengan gizi yang seimbang, karena itu semua juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa buat jadi berkurang terkena apa namanya kesempatan untuk terkena alerginya gitu. Dan mungkin ini bukan cuman bagi yang alergi, tapi bagi kita semua untuk tetap menjaga daya tahan tubuh biar kita nggak gampang sakit. Mungkin di lain alergi juga musim hujan ataupun musim kadang-kadang ini labil ya. Jadi kayak kadang hujan, kadang panas gitu, itu juga bisa buat kita lebih rentan terkena pilek, flu, batuk dan yang lainnya. Jadi dengan kita menjaga daya tahan tubuh, semoga kita juga tetap sehat dan nggak gampang sakit. Tuh. Oke, itu pesan sehat dari Dokter Farhan, Sobat Sehat ya. Kalau udah dapat pesan sehat dari Dokter Farhan, pasti habis ini banyak yang olahraga, dokter banyak yang jaga kesehatan ya pastinya ya. Untuk Sobat Sehat karena udah menantikan banget siaran sehat kali ini. Terima kasih banyak Dokter Farhannya untuk waktu, informasi, dan ilmunya di sore hari ini.
Sama-sama. Oke, dan untuk sobat sehat semuanya ya, mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bacakan karena waktu kita terbatas. Mungkin nanti bisa langsung ke Instagram atau ke TikToknya Dokter Farhan langsung buat tanya-tanya terkait alergi ini. Dan semoga nanti kita bisa dapat kesempatan untuk bisa berbincang-bincang lagi dengan Dokter Farhan. Itu saja mungkin kita bisa sampaikan. Semoga informasi yang kita bawakan bermanfaat untuk semuanya. Saya Yura Aurelia dan Dokter Farhan pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.